lagi kita dalam program studi kata Alkitab, para sahabat, dan seperti biasanya saya berharap kita semua sehat, ya, mampu terus beradaptasi dengan pandemi yang ada, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, mendukung program pemerintah untuk cepat menuntaskan pandemi ini bersama-sama. Dan Tuhan pasti senantiasa menolong kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya secara khusus akan membahas tentang satu frasa atau potongan kalimat ya, yang terambil dari 1 Korintus pasal 5 ayat 5, yaitu serahkan kepada iblis. Ya, semoga studi kata Alkitab ini bisa bermanfaat buat kerohanian kita semua. Tuhan memberkati kita. Ya, 1 Korintus pasal 5 ayat 5. Kita baca dulu ayat tersebut. Dikatakan di sana, ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ini salah satu dari kalimat yang sulit untuk dipahami di dalam tulisan Paulus. Tapi kita akan mencoba memahami makna frasa ini pada kesempatan kali ini secara sederhana. Nah, penting kita ketahui bahwa konteks akan sangat membantu kita untuk memahami apa makna kata ketika Paulus mengatakan serahkan kepada iblis di dalam 1 Korintus 5 ayat 5 ini. Ya, yang pertama, kalau kita lihat di dalam perikop ini, khususnya pasal 5 ayat 1 sampai 13, maka kita akan mendapati adanya kasus percabulan atau imoralitas yang sangat tidak biasa pada waktu itu. Ya, di ayat 1 dikatakan memang orang mendengar. Ya, mendengar di sini dipakai kata bahwa sudah banyak orang mendengar. Ya, nuansanya seperti itu. Bahwa ada percabulan di antara kamu, ya, dan percabulan yang begitu rupa, ya. Jadi ada percabulan, ya, ada imoralitas yang terjadi di dalam jemaat di Korintus, dan percabulan itu ditulis oleh Paulus sesuatu yang tidak biasa, ya, yang begitu rupa. Bahkan dikatakan di sini percabulan semacam itu bahkan oleh orang-orang yang di luar gereja atau orang-orang penyembah berhala pada waktu itu, ya, mereka tidak mungkin melakukan percabulan yang seperti itu, atau mereka mengutuk jenis percabulan yang seperti itu. Percabulan yang seperti apa yang dimaksud? Di sini dikatakan bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Jadi bercabul dengan istri ayahnya. Di dalam Alkitab, istri ayah itu seringkali merupakan satu periphrase dari ibu tiri. Jadi kemungkinan ayahnya ini punya istri yang lain, ibu tiri anaknya, dan diduga ibu tirinya masih muda, jauh lebih muda dari ayahnya, dan ibu tiri dan anaknya ini saling menyukai dan terjadilah percabulan yang dimaksud. Ya. Nah, herannya orang ini adalah anggota gereja. Orang ini adalah orang yang disebut sebagai orang yang percaya. Ya. Nah, hidup dengan istri ayahnya di ayat 1 ini di dalam tata bahasa nuansanya itu mengindikasikan adanya suatu hubungan seksual yang dilakukan secara terus-menerus, ya. Jadi itu semacam tindakan yang ongoing, terus-menerus, ya, dilakukan. Artinya dilakukan secara sadar, dilakukan dengan keinginan yang benar-benar berasal dari si pelaku tersebut. Ya, jadi itu percabulan yang betul-betul dikritik di dalam teks ini oleh Rasul Paulus, ya, dan itu sekali lagi sudah didengar oleh begitu banyak orang bahkan di luar jemaat. Namun respon jemaat yang dicatat di ayat 2, sekalipun demikian kamu sombong. Ya, sombong di sini punya nuansa mereka it's okay dengan hal itu gitu loh.
Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ada nuansa semacam peningkatan, ya. Jadi saya coba terjemahkan nuansanya itu seperti, mungkin saja karena mereka menganggap itu tidak masalah. Jadi ada kasus-kasus yang saya duga semakin meningkat dan tampaknya dibiarkan oleh mereka terjadi di dalam gereja. Nah, ini konteks yang patut kita pelajari atau pahami supaya kita bisa lebih mudah atau lebih mampu untuk mencoba menerjemahkan apa sih makna ketika Paulus mengatakan kita serahkan dia kepada iblis ini, ya. Nah, itulah alasan mengapa Paulus memerintahkan agar orang-orang yang hidup dalam kondisi yang saya terangkan tadi itu harus diserahkan kepada iblis. Sebenarnya kalimat ini bukan kalimat pertama yang disebutkan Paulus, ya. Di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 20, di sana juga Paulus mengungkapkan hal yang sama, di mana Hymenaeus dan Alexander oleh Paulus dikatakan sudah diserahkan kepada iblis. Kenapa? Karena mereka suka menghujat, ya. Jadi di dalam 1 Timotius 1 ayat 20 kita bisa dapatkan itu, ya. Nah, kita coba membahas apa sebenarnya makna frasa atau penggalan kalimat diserahkan kepada iblis, ya. Nah, setidaknya ada dua argumen dari para penafsir, ya, argumen utama dari para penafsir terkait ini. Yang pertama, ya, diserahkan kepada iblis itu merupakan satu tindakan ekskomunikasi atau orang-orang semacam itu dikucilkan dari gereja, ya. Jadi orang yang terus melakukan percabulan, orang yang secara sadar terus-menerus melakukan dosa, dalam hal ini percabulan, bahkan percabulan yang oleh Paulus dikatakan luar biasa ini, karena penyembah berhala pun tidak akan melakukan itu waktu itu, ya. Jadi orang semacam ini diekskomunikasi, dikucilkan dari persekutuan jemaat. Nah, hal ini tampak dari beberapa ayat yang merujuk kepada tindakan ini. Misalnya di ayat 2b dikatakan seperti ini, ya. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Jadi, tidakkah lebih patut kamu menjauhkan? Ya, di ayat 7a, walaupun dibahas tentang ragi, tetapi masih mengarah ke sana. Buanglah ragi yang lama itu. Ya, mungkin itu mengarah kepada orang-orang yang dimaksud tadi. Di ayat 9, ya, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Ya, dengan orang-orang cabul. Dan di ayat 13b dikatakan, ya, usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Jadi, ada paling tidak 4 bagian di dalam perikop ini yang merujuk tindakan bahwa orang-orang semacam ini harus dikucilkan, diekskomunikasi. Ditambah lagi, ada pandangan pada waktu itu bahwa wilayah di luar gereja atau wilayah di luar jemaat itu dianggap sebagai wilayah setan atau wilayah iblis. Ya, ini bisa kita cek juga di salah satu teks Alkitab, yaitu 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Jadi orang yang diekskomunikasi, orang yang dikucilkan dari gereja, dianggap dibuang ke dalam kekuasaan iblis. Jadi mungkin itu yang dimaksud dengan serahkan kepada iblis, ya. Nah, yang kedua, ya, argumen kedua, kita melihat kepada tujuan tindakan itu. Dikatakan di sini tujuan tindakan pertama itu adalah, tujuan pertama dari tindakan itu adalah sehingga binasa tubuhnya. Di ayat 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya. Ya. Maka kalau kita mengacu ke sini, maka makna frasa serahkan kepada iblis itu dapat dipahami sebagai upaya mengutuk atau menulahi tubuhnya secara literal. Jadi orang yang berdosa itu semacam ditulahi, dikutuk tubuhnya. Ya, apakah supaya mati, ya, ada pandangan sangat ekstrim sampai supaya mati, atau supaya dia menderita kesakitan atau penyakit tertentu, ya. Dan diharapkan nanti dengan itu dia berubah pikiran atau menjadi bertobat. Ya, kita bisa bandingkan ini dengan masih catatan 1 Korintus, Paulus di pasal 11 ayat 30. Di sana pada waktu Paulus membahas tentang perjamuan Tuhan, ada orang-orang yang berperilaku tidak pantas dalam perjamuan itu. Lalu dikatakan tidak mengherankan kalau banyak di antara kamu yang sakit bahkan mati, katanya.
Jadi ini kegagalan rohani berdampak kepada tubuh. Ya, berdampak kepada tubuh. Nah, kita juga ingat kisah Ananias dan Safira di dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Saudara bisa baca nanti ayat 1 sampai 11. Pada waktu Ananias dan Safira gagal secara rohani, mereka mendustai Petrus, dan oleh Petrus disebut mereka mendustai Roh Kudus, itu mereka langsung mati. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat tujuan di sini sehingga tubuhnya binasa, sekali lagi menyerahkan kepada iblis atau serahkan kepada iblis bisa kita pahami sebagai upaya menulahi, upaya mengutuki tubuhnya secara literal. Ya, tapi itu argumen kedua. Jadi dua argumen. Nah, baik. Namun apapun makna frasa serahkan kepada iblis, ada tujuan utama yang ditulis oleh Paulus di sini yang kita tidak boleh tinggalkan. Di sini dikatakan di ayat 5 akhir, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi tindakan menyerahkan kepada iblis, ya, itu memiliki tujuan final, tujuan akhir, supaya nanti pada hari Tuhan, roh orang ini bisa diselamatkan. Seperti itu. Ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ungkapan serahkan kepada iblis, ya, orang yang melakukan percabulan ini kita serahkan kepada iblis, pada waktu itu, pada masa Paulus, itu merupakan ekspresi disiplin gereja terhadap anggotanya, di mana anggota ini terus-menerus hidup di dalam dosa. Jadi isu utamanya sebenarnya adalah ekspresi disiplin gereja. Adanya suatu disiplin yang diberikan kepada anggota-anggota, di mana anggotanya secara terus-menerus dengan sengaja, dengan kesadaran, dengan satu intensi, ya, itu tetap hidup di dalam dosa. Dan dalam kasus ini kebetulan adalah percabulan, di mana seorang anak bercabul dengan ibu tirinya. Ya. Nah, disiplin tersebut diharapkan dapat membuat orang tersebut bertobat, sehingga nanti rohnya dapat diselamatkan pada hari Tuhan. Ya. Nah, terkait bentuk dari disiplin pada saat itu tentunya sangat kontekstual, ya. Artinya tergantung pada kebiasaan yang berlaku pada saat itu. Kita perlu mencatat, bentuk disiplin bisa berubah dari masa ke masa. Jadi kalau waktu itu dikatakan orang yang bercabul seperti ini kita serahkan kepada iblis, itu merupakan ekspresi disiplin gereja. Ya, dan bentuk-bentuk disiplin itu sangat kontekstual, tergantung pada kebiasaan atau apa yang biasa atau apa yang layak, yang pantas, yang proper pada masa tersebut. Ya. Nah, saat itu, ya, dari dua argumen utama yang kita bahas tadi di awal, jadi bentuk dari disiplin bisa jadi dikucilkan atau diekskomunikasi dari komunitas gereja, atau bisa jadi ditulahi tubuhnya, dikutuki tubuhnya, atau bahkan kedua-duanya. Itu bentuknya, ya, bentuknya. Tetapi isunya adalah bahwa Paulus sedang menekankan adanya disiplin gereja terhadap orang-orang yang terus-menerus hidup di dalam keinginan dosa. Seperti itu isu besarnya. Ya. Nah, sekali lagi saya ulang, bahwa bentuknya bisa jadi macam-macam. Kebetulan bentuk yang ditawarkan di dalam pasal 5 1 Korintus ini pada masa itu, ya, oleh para penafsir dikatakan diekskomunikasi dari gereja, atau ditulahi tubuhnya, atau bahkan kedua-duanya. Ya. Nah, baik. Jadi bagi kita saat ini apa yang bisa kita pelajari dari frasa serahkan kepada iblis ini? Terkait dengan praktik dosa dalam jemaat, gereja seharusnya menerapkan disiplin yang pantas. Ini isu besarnya tadi, yaitu adanya dosa dalam jemaat dan gereja harus bereaksi. Di sini Paulus mengkritik, mereka tidak bereaksi. Ya, mereka bahkan bangga. Makanya di ayat 2 dikatakan, ya, tidakkah kamu lebih patut berduka cita karena adanya praktik percabulan seperti itu? Ya. Jadi gereja seharusnya menerapkan disiplin yang layak bagi anggotanya ketika anggotanya terlibat di dalam perbuatan dosa yang intensional, sengaja secara terus-menerus. Hal ini terkait dengan tuntutan gereja, ya, di ayat 8b di sini dikatakan,
bahwa gereja harus hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Ini kita harus camkan. Gereja harus hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Untuk itu disiplin gereja itu penting. Nah, disiplin gereja seharusnya menuntun anggotanya kepada tindakan pertobatan. Ini juga penting. Jadi disiplin gereja itu bertujuan bukan destruktif, bukan menghancurkan anggotanya, bukan. Tetapi disiplin gereja seharusnya menuntun anggotanya kepada tindakan pertobatan. Kenapa terjadi disiplin? Karena anggotanya hidup secara intensional di dalam dosa. Oleh karena itu, gereja atau disiplin gereja seharusnya membawa anggota itu kepada tindakan pertobatan. Tujuannya tetap sama, agar nanti rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, sekali lagi saya ulang, terkait bentuk dari disiplin gereja, carilah bentuk yang paling sesuai dengan kondisi gereja dan jemaat setempat, tanpa mengurangi esensi dari disiplin tersebut, yaitu menuntun kepada pertobatan. Itu yang tadi saya bilang, bentuk dari disiplin gereja itu bisa berbeda-beda dari masa ke masa, dari daerah yang satu dengan daerah yang lain, dari budaya yang satu kepada budaya yang lain, itu bisa beda-beda. Sekali lagi, kebetulan di Korintus, ya, tindakan menyerahkan kepada iblis itu mungkin adalah tindakan yang layak untuk dilakukan. Ya, mengekskomunikasi mereka dari gereja atau bahkan mengutuki mereka secara fisik. Ya, mungkin saat ini kalau kita mengutuki jemaat sudah tidak pantas lagi ya, sudah tidak proper. Ya, jadi jangan pakai bentuk yang itu. Carilah bentuk yang tepat, yang pantas, sesuai dengan kondisi, budaya, dan segala macam di mana kita melayani atau di mana kita berjemaat. Tapi esensinya nggak boleh kurang, yaitu menuntun mereka kepada tindakan pertobatan. Ya, jadi tindakan-tindakan atau bentuk-bentuk disiplin gereja itu sangat kontekstual. Ya, jadi kira-kira ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan satu frasa di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 5 tentang serahkan kepada iblis, ya, yang dikatakan oleh Paulus. Ya, semoga studi kata pada kesempatan ini bisa menjadi berkat rohani bagi kita. Mari kita jaga sama-sama hidup kita untuk tidak terlibat dengan perbuatan dosa, ya, dan mari kita segera bertobat ketika kita mendapati diri kita ada di dalam kubangan dosa seperti yang ditunjuk di dalam kisah ini. Saya pikir itu Tuhan Yesus memberkati kita semua.